Rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah solat maghrib yang dimuliakan Allah. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. InsyaAllah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kalau berdasarkan ilmu hisab yang dipedomani oleh Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwa untuk 1 Ramadan 1446 Hijriah ini akan jatuh nanti pada hari Sabtu, yaitu tanggal 1 Maret 2025. Tanggal 1 Maret. Nah, untuk pemerintah kita, sebagaimana metode yang dipedomani, yaitu metode imkanur ru'yah, kemungkinan hilal bisa dilihat, dan itu nanti akan dilakukan pengamatan dulu. Pengamatan visibilitas bulan yang akan dilakukan nanti pada hari Jumat. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari, dan pada hari Jumat itu insyaAllah akan dilakukan sidang isbat, yaitu setelah solat maghrib. Nah, kalau berdasarkan hisab, kita melihat bahwa 3 kriteria yang menjadi ketetapan untuk menentukan awal bulan baru itu, insya Allah di hari Jumat itu terpenuhi. Apa kriterianya? Yang pertama sudah terjadi ijtima'. Ijtima' itu artinya berkumpulnya antara matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis bidang datar. Itu namanya ijtima'. Kalau ulama berkumpul namanya ijtima' ulama. Ini berkumpulnya matahari, bumi dan bulan pada satu garis bidang datar, itu disebut dengan peristiwa ijtima'. Kalau ijtima' itu sudah terjadi Bapak Ibu, maka ini menunjukkan bahwa fase atau waktu yang dibutuhkan oleh bumi dan bulan untuk mengelilingi matahari dalam satu periodik itu sudah selesai. Artinya bumi dan bulan sudah bersiap-siap untuk memasuki bulan baru. Nah, jadi kriteria pertama terjadinya ijtima', posisi di mana matahari, bulan dan bumi berada pada satu garis bidang datar. Kalau dari istilah astronomi atau ilmu falak, ijtima' itu disebut dengan konjungsi. Konjungsi. Nah, ini sama maknanya, ya, konjungsi atau ijtima'. Kriteria kedua, ijtima' terjadi qablal ghurub. Ijtima' itu terjadi sebelum maghrib. Kenapa sebelum maghrib? Syaratnya karena memang dalam hitungan kalender hijriah itu pergantian hari atau pergantian tanggal itu terjadi pada waktu maghrib. Beda dengan hitungan Masehi. Kalau hitungan Masehi, pergantian waktu itu kan jam 12 malam. Jam 00 lewat 1 detik, baru masuk bulan baru. Makanya kalau tahun baru 1 Januari itu, terompet itu kan berbunyi jam 00 lewat 1 detik. Baru berbunyi terompet, kembang api, mercun dan sebagainya. Karena memang 1 Januari itu masuknya jam 00 lewat 1 detik. Kalau dalam Islam, pergantian waktu
itu dihitung bukan berdasarkan matahari tapi menggunakan bulan, ya. Nah, pergantian waktu dalam hitungan kalender qamariyah itu dimulai pada waktu maghrib, bukan jam 00 tapi di waktu maghrib. Nah, jadi kriteria yang pertama tadi telah terjadi ijtima', yang kedua ijtima'nya terjadi qablal ghurub, sebelum maghrib, yang ketiga kriterianya pada waktu maghrib hilal masih di atas ufuk. Hilal masih di atas ufuk. Ini kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Apa maksudnya hilal itu masih di atas ufuk? Ketika waktu maghrib masuk, ini yang paling pas kita melihatnya itu kalau di tepi laut, di tepi pantai. Kalau di tepi pantai itu orang sering melihat matahari terbenam, sunset, ya, melihat matahari seolah-olah masuk ke dalam laut. Nah, istilah hilal masih di atas ufuk itu Bapak Ibu maksudnya adalah ketika matahari terbenam di ufuk barat pada waktu maghrib itu, hilal masih di atas ufuk. Artinya matahari lebih duluan tenggelam daripada hilal. Maka posisi hilal ketika itu dia di atas 0. Kalau di atas 0 berarti hilal itu positif. Nah, rumus matematik kalau di atas 0 positif, kalau di bawah 0 berarti negatif. Nah, jadi 0 ke atas itu positif. Karena posisi hilal ketika itu di atas 0, maka bulan itu dia sudah dihitung positif. Kalau dihitung positif berarti hilalnya sudah wujud. Hilalnya sudah ada. Sudah ada itu maksudnya sudah masuk bulan baru. Nah, hanya saja yang membedakan antara metode hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Muhammadiyah dengan metode imkanur ru'yah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama kita. Kalau imkanur ru'yah ada kriteria minimal. Ada kriteria minimal untuk ketinggian hilal itu minimal 3 derajat dan hilalnya terlihat. Itu yang membedakan. Kalau di Tarjih Muhammadiyah tidak harus terlihat. Yang penting hilalnya sudah wujud. Hilalnya sudah ada. Hilalnya sudah positif. Maka sudah masuk bulan baru. Dan itu bisa dipastikan dengan menggunakan hitungan matematis. Pakai rumus. Itu yang disebut dengan ilmu hisab, ilmu hitungan. Sedangkan kalau menggunakan metode ru'yat, itu disyaratkan hilalnya harus nampak. Hilalnya harus nampak. Kalau tidak nampak bagaimana? Maka berlakulah hadis Nabi yang dipedomani oleh metode ru'yat itu, hadis sahih dari Bukhari, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena telah meru'yat, yaitu melihatnya. Melihatnya apa? Nya hilal. Apa itu hilal? Anak bulan tadi. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena telah melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan beridul fitrilah, berbukalah, berlebaranlah karena telah melihatnya lagi. Wa in gubbiya alaikum, jika terhalang atasmu, tertutup penglihatanmu, mungkin karena ada awan, mungkin karena mendung, mungkin karena hujan, sehingga hilal itu tidak terlihat, maka dalam kaidah fikihnya, ya, berdasarkan hadis itu, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka genapkanlah bilangan Sya'ban menjadi 30. Kalau hilal tadi tidak terlihat, ya, kemungkinan tidak terlihat itu aja banyak faktor. Yang pertama, bisa jadi hilalnya masih di bawah ufuk, tidak terlihat, atau ketinggian hilalnya sangat rendah, ya, di bawah 2 derajat, sehingga visibilitas hilal tadi sangat kecil.
sehingga sulit untuk bisa diru'yat, dilihat. Jadi itu kemungkinan. Kemungkinan ketiga tentu faktor cuaca. Mendung, hujan seperti tadi menjelang maghrib, ya, hujan. Maka itu mustahil hilal bisa dilihat. Hilal itu bisa dilihat kalau cuaca cerah, ya. Kalau dulu Nabi bersama para sahabat melihat hilal itu dengan mata langsung. Istilah orang pakai mata telanjang. Artinya tidak menggunakan alat, ya, dilihat langsung pakai mata. Kalau nampak hilal itu, maka besoknya masuk 1 Ramadan. Kalau tidak nampak, maka bulan digenapkan menjadi 30. Ya, berdasarkan hadis tadi, wa in gubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Jika terhalang atasmu, maka genapkanlah Sya'ban menjadi 30. Nah, sekarang proses mengamati itu sudah menggunakan teknologi, pakai alat. Apa nama alatnya? Teropong bintang, ya, atau biasa disebut dengan teleskop. Jadi sudah menggunakan teknologi, menggunakan teleskop. Nah, Kementerian Agama sudah menetapkan di Indonesia ini ada sekian tempat, ya, sekian tempat yang ditugaskan oleh Badan Hisab dan Ru'yat atau BHR Kementerian Agama untuk melakukan proses pengamatan itu. Dan itu dibekali dengan satu alat teropong bintang tadi. Tapi ada yang aneh, ya, kita lihat. Ini agak janggal ini. Apa itu? Kadang-kadang proses pengamatan itu sudah dilakukan sejak siang. Sejak siang hari atau sore hari, ketika cahaya matahari masih terang. Ini bagi orang yang belajar ilmu falak, ilmu astronomi, itu lucu. Kenapa lucu Bapak Ibu? Mustahil hilal itu bisa dilihat kalau cuaca cerah. Maksudnya masih dalam keadaan terang siang hari, mustahil. Karena hilal itu baru bisa dilihat ketika matahari telah tenggelam. Matahari tenggelam, matahari terbenam di ufuk barat, baru di situ bisa dilihat hilal. Dan itu pun tidak lama, hanya beberapa menit saja, bahkan beberapa detik saja. Ya, kenapa hilal itu baru bisa dilihat pada waktu matahari terbenam? Karena cahaya matahari itu nanti akan membuat hilal itu tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena terang. Kalau matahari masih bersinar, siang hari, sore hari, matahari masih utuh, masih bulat, maka hilal tidak bisa dilihat. Karena hilal itu cahayanya sangat lemah sekali, sangat tipis. Jadi dia butuh suasana agak gelap baru bisa melihat. Nah, gelapnya itu ketika matahari terbenam tadi Bapak Ibu. Jadi kalau orang melakukan ru'yatul hilal jam 4 sore, jam 3 sore, secara ilmu astronomi itu mustahil. Tidak akan bisa dilihat itu. Nah, itu peristiwa lucu namanya, ya. Jadi proses pengamatan hilal itu baru bisa dilakukan ketika matahari terbenam. Itu pada waktu masuknya maghrib itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya di Kementerian Agama kita itu menggunakan metode imkanur ru'yah. Imkan artinya mungkin, ru'yah artinya dilihat. Imkanur ru'yah kemungkinan bisa dilihat. Kenapa kemungkinan? Karena kriterianya hilalnya itu ditetapkan minimal 3 derajat. Kalau kriteria dari Badan Astronomi, para ahli astronomi menyebutkan Indonesia ini hilal itu baru bisa dilihat jika tingginya 5 derajat. Jika 5 derajat baru bisa diru'yat, kata para ahli astronomi, ahli ilmu falak. Tapi di beberapa titik ada yang di bawah 5 derajat dia bisa dilihat. Mungkin 4 derajat, mungkin 3 derajat, mungkin di bawah 3 derajat dan dia bisa terlihat. Nah, karena ada kemungkinan di bawah 5 derajat itu dia bisa dilihat, makanya namanya imkanur ru'yah, kemungkinan bisa dilihat dengan ketinggian hilal minimal 3 derajat. Tapi ada yang
yang menjadi pertanyaan besar. Kalau dia di bawah 3 derajat namun hilalnya terlihat, diakui tidak? Jawabannya adalah tidak. Ya. Karena berdasarkan hadis Nabi tadi, syaratnya hilalnya harus terlihat. Atau yang kedua, hilalnya secara hitungan ilmu astronomi di atas 3 derajat, tapi cuaca mendung sehingga hilal tidak terlihat. Pertanyaannya, masuk bulan baru atau tidak? Jawabannya juga tidak. Karena metode yang digunakan oleh Kementerian Agama Imkanur Ru'yah ini, 2 kriteria tadi harus terpenuhi. Yang pertama, tinggi hilal minimal 3 derajat. Yang kedua, hilalnya harus terlihat. Harus terlihat, ya. Kalau dia kurang dari 3 derajat namun dia terlihat, diterima? Enggak. Kenapa enggak diterima? Karena tingginya enggak memenuhi kriteria minimal 3 derajat. Atau sebaliknya, ketinggiannya di atas 3 derajat namun hilalnya tidak terlihat. Diterima atau tidak? Juga tidak. Nah, ini tentu agak membingungkan, ya. Karena situasi ini bisa terjadi di negeri kita, bisa jadi ada titik, karena titiknya banyak nanti, dari Merauke, dari Papua sampai ke Sabang di Aceh, atau dari Sabang sampai Merauke, itu titik pengamatan hilal itu banyak Bapak Ibu. Ada ratusan titik, ya mungkin 100 lebih, 200 lebih, atau mungkin 300 lebih titik tempat pengamatan itu. Maka bisa jadi salah satu titik itu nanti bisa berhasil melihat hilal. Nah, sayang karena kriterianya 3 derajat. 3 derajat ini dari mana datang angkanya? Apakah ada dalilnya? Tidak ada. Di zaman Nabi tidak ada pertanyaan berapa derajat tingginya. Karena pada masa Nabi itu belum ada ilmu hitung, sehingga tidak bisa diketahui berapa tinggi hilal itu, berapa derajat, berapa jam, berapa menit, berapa detik, tidak tahu. Jadi di zaman Nabi ru'yatnya ru'yat murni. Murni menggunakan mata langsung mengamati, ya. Kalau nampak besok puasa, kalau tidak nampak genapkan bulan jadi 30. Nah, kalau menggunakan metode Imkanur Ru'yah yang dipedomani oleh Kementerian Agama, sesungguhnya Imkanur Ru'yah itu juga pakai ilmu hisab, ya, untuk menentukan posisi hilal itu di mana, berapa ketinggiannya, sudah terjadi ijtima atau belum. Itu butuh ilmu hisab. Hanya saja dalam metode Imkanur Ru'yah, kriterianya tadi memang hilalnya harus 3 derajat kemudian terlihat. Kalau di bawah 3 derajat tapi dia terlihat, ditolak, tidak diakui. Ini agak butuh tanda tanya. Nabi tidak ada mensyaratkan harus 3 derajat. Sementara metode yang dipedomani oleh Kementerian Agama, angka 3 derajat dari mana? Itu kesepakatan menteri-menteri agama negeri serumpun Melayu yang disebut dengan Mabims. Apa itu Mabims? Mesyuarat Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Mabims pakai S ujungnya. Mesyuarat agama itu musyawarahnya menteri-menteri agama negeri serumpun Melayu, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, ya. 4 negara itu bersepakat kriterianya tadi itu. Hilalnya harus 3 derajat dan terlihat. Kalau dia di atas 3 derajat tapi tidak terlihat, gimana? Apakah masuk bulan baru? Juga tidak, ya. Jadi 2 kriteria tadi, 3 derajat dan terlihat harus menjadi syarat. Ya, ini 2 hal yang tidak boleh dipisahkan. Nah, bedanya dengan Muhammadiyah Bapak Ibu, kenapa selama ini kadang-kadang terjadi perbedaan awal puasa atau terjadi perbedaan awal Ramadan antara Muhammadiyah dengan keputusan pemerintah? Letaknya ada di situ Bapak Ibu. Kementerian Agama mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan hilalnya terlihat. Kalau dalam kaidah
ahillah. Akan begitu bunyi ayat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ahillah, tentang anak bulan. Qul, kata Nabi, katakanlah, huwa mawaqitu linnas, ya. Hilal itu dapat dijadikan patokan untuk menentukan mawaqitu linnas wal hajj, ya, waktu untuk menentukan ibadah haji. Jadi itu kriteria, ya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi bedanya di situ, yang satu harus mensyaratkan terlihat, kemudian tinggi minimal 3 derajat, sementara dalam kaidah tarjih Muhammadiyah, terlihat itu atau ru'yat itu bisa dengan menggunakan teknologi. Terlebih sekarang dunia sudah modern, sudah canggih, alat-alat sudah hebat, ya, sehingga orang bisa menentukan kapan akan terjadi gerhana, kapan akan terjadinya angin kencang, kapan akan terjadinya badai. Begitu juga dengan menentukan waktu-waktu solat. Nih jam digital yang ada di atas masjid ini pakai ilmu hisab ini. Ilmu hisab. Nabi dulu pakai ilmu hisab enggak solatnya? Enggak. Nabi pakai ru'yat. Nabi solat dulu, waktu solatnya pakai ru'yat. Ru'yat apa? Ru'yat matahari. Melihat posisi matahari, melihat bayang-bayang. Kan begitu dalam hadisnya. Subuh kapan? Terbitnya fajar. Fajar ada 2, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Yang mana fajarnya? Fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq? Fajar yaitu yang matahari yang terbit setelah munculnya fajar kadzib. Fajar kadzib itu fajar yang bohong, yang durasi waktunya kira-kira 8 menit setelah munculnya fajar kadzib tadi. Makanya kalau di Masjid Muhammadiyah sudah lama, sejak tahun 2021 Majelis Tarjih sudah memutuskan waktu subuh untuk Indonesia ini selama ini terlalu cepat 8 menit, karena menggunakan dip kedalaman matahari atau fajar itu adalah min 20 derajat, ya. Nah, itu apa namanya? Kedalaman yang ya satu-satunya negara Indonesia di dunia ini, hanya Indonesia yang memakai dip kedalaman min 20 derajat itu. Nah, negara-negara yang lain rata-rata pada posisi min 18 derajat, min 17 derajat, bahkan ada yang min 16 derajat, ya. Seperti di Turki itu min 16 derajat. Makanya di Turki itu waktu subuhnya lebih lambat dibandingkan dengan kita Indonesia. Baik, itu kriteria. Adapun kriteria yang lain, ya, yang dipedomani oleh sebagian kelompok masyarakat atau jemaah tertentu atau surau tertentu, ini tidak diterima oleh para ahli fikih ataupun oleh ahli astronomi. Apa itu? Misalnya kriteria melihat gelombang air laut. Ada itu, Bu, kriterianya. Ada kelompok jemaah yang meyakini itu, ya. Nah, itu diserahkan kepada gurunya, kepada tuankunya, kepada buyanya, kepada kiainya, karena hanya dia saja yang bisa. Jadi tegak tepi laut melihat gelombang laut, maka akan ditetapkan kapal 1 Ramadan. Itu enggak ada dalilnya, dan juga secara ilmu sains astronominya sulit dibuktikan itu. Yang kedua, pakai metode melihat arah angin. Ada pula jemaahnya, Bapak Ibu. Jadi dia melihat arah angin, naik ke puncak bukit, lihat kemana arah angin, lalu dia bisa menentukan 1 Ramadan. Itu juga metodenya mustahil, ya. Secara dalil tidak ada dicontohkan Nabi, dan secara ilmiah juga sulit dibuktikan. Yang ketiga, ini metode yang juga tidak disepakati ulama, adalah pakai metode mimpi. Jadi kalau bertanya seorang jemaah kepada gurunya, wahai guru, kapan kita puasa Ramadan? Tunggu dulu. Tunggu sampai gurunya tadi bermimpi. Nanti dalam mimpinya baru dia dapat informasi kapan 1 Ramadan. Ini juga metode yang tidak ilmiah dan juga tidak ada dalil, ya. Nah, yang ada dalil dan itu dipakai oleh negara-negara di dunia hanya 2 saja. Yang pertama metode ru'yat, yang kedua metode hisab. Metode ru'yat adalah metode dengan mengamati hilal,
ya. Yang tadi, yang 4 tadi yang kita lihat adalah hilal. Saya lupa membedakan ya. Apa beda qamarun, syahrun, badarun dengan ahillatun? Kalau qamarun itu fisik bulan, wujud bulan, benda bulan. Sebagaimana kita menyebutkan matahari syamsun, bumi ardun, bintang najmun, maka bulan qamarun. Jadi fisik benda bulan itu namanya disebut dengan qamarun. Kalau syahrun, bulan juga, tapi bulan untuk menunjukkan nama-nama bulan. Seperti syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ya. Jadi digunakan kata syahrun. Tidak pernah orang menggunakan qamarun Ramadan. Tidak ada qamarun Ramadan. Yang ada syahrul Ramadan. Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran dan seterusnya. Digunakan kata syahru, bulan. Apa bedanya dengan qamarun? Kalau qamarun fisik bulannya, kalau syahrun untuk menunjukkan nama bulannya. Yang ketiga badarun. Badar, apa itu badar? Badar itu cahaya putih yang berkilauan yang muncul di malam hari. Apa maknanya itu? Maknanya adalah bulan purnama. Jadi kalau badarun itu disebut dengan purnama. Makanya orang Arab menyebutkan malam ini lailatun badarun. Malam ini adalah malam badar. Maksudnya malam bulan purnama disebut dengan badarun. Yang keempat adalah ahillatun. Tadi yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang ahillah. Apa itu ahillah? Anak bulan. Ahillatun itu kalimat mufrad, tunggal. Jamaknya apa? Hilalun. Itu jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Ahillatun menjadi hilalun. Dari kata hilalun itulah munculnya ru'yatul hilal, melihat hilal, melihat anak bulan. Metode kedua adalah metode hisab, metode hitungan. Berikut dalil. Apakah dua metode ini ada dalil? Ada. Pertama ru'yat. Metode ru'yat ini dalilnya ada 2 hadis Nabi. Kedua-duanya hadis sahih. Apa bunyi hadisnya? Yang pertama, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena telah melihatnya, karena meru'yat. Wa aftiru li ru'yatihi. Beridul fitrilah karena telah melihatnya lagi. Itu metode ru'yah. Hadis yang lain, idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kamu telah melihatnya maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kamu telah melihatnya lagi maka beridul fitrilah. Jadi itu metode ru'yat, itu dalil. Kedua-duanya dalilnya adalah hadis Nabi. Tapi dua hadis tadi dengan redaksi yang agak berbeda, ujung kalimatnya berbeda. Apa yang membedakan? Hadis pertama dari Imam Bukhari, ujung kalimatnya wa in gubbiya alaikum fa'akmilu iddata sya'ban 30. Jika terhalang penglihatanmu, genapkan Sya'ban jadi 30. Tapi hadis yang lain dari Imam Muslim, wa idza gumma alaikum, kalau tadi gubbiya, ini wa idza gumma alaikum, dan apabila tidak terlihat atas pandanganmu, faqdurulah. Maka Nabi mengatakan faqdurulah, fa maka qadara qadar, maka qadarlah. Apa maksud qadar di situ? Maknanya adalah maka perkirakan. Apa makna perkirakan? Maka hitunglah. Jadi Nabi sendiri setelah mengisyaratkan boleh menghitung. Tapi Nabi tidak mempraktekkan menghitung. Kenapa Nabi tidak mempraktekkan menghitung? Karena Nabi mengatakan inna ummatun ummiyatun. Karena sungguhnya kami ini umat yang buta huruf. La naktubu wa la nahsubu. La naktubu tak pandai menulis, wa la nahsubu tak pandai menghitung. Jadi Nabi tidak menggunakan menghitung karena Nabi sendiri mengatakan la naktubu wa la nahsubu. Beliau tak pandai menulis, tak pandai membaca, tak pandai menghitung. Dan ilmu hisab ketika itu belum masuk ke tanah Arab, belum ada di Jazirah Arab. Kalaupun ada, itu baru di kalangan orang Yahudi, ya, karena mereka berinteraksi dengan bangsa Persia.
atau dengan bangsa Yunani. Di kalangan umat Islam belum masuk ilmu hisab. Ilmu hisab ketika itu baru ada di Yunani sama di India. Kapan ilmu hisab masuk ke dalam Islam? Ketika ekspansi Islam, perluasan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab lah yang menetapkan kalender Islam, ya, yang dihitung mundur berdasarkan tahun hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, atas dasar apa? Itu atas dasar setelah Islam mengenal ilmu astronomi atau ilmu hisab tadi. Karena melihat orang Yahudi punya tanggal, orang Nasrani punya tanggal, mereka punya tahun. Kita umat Islam apa tanggal kita? Apa patokan kita? Kapan kelahiran Nabi Muhammad? Tanggal berapa? Bulan berapa? Tidak tahu. Jawabannya apa? Tahun gajah. Begitu dalam Al-Quran. Kelahiran Nabi kapan? Tahun gajah. Kapan tahun gajah itu? Ya pada waktu peristiwa bergajah. Apa itu peristiwa bergajah? Peristiwa Raja Abrahah dari Yaman datang ke Mekah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah menggunakan kendaraan gajah. Kemudian Allah hantam mereka dengan lemparan batu yang dibawa oleh burung ababil. Kan begitu. Kapan itu terjadinya? Tidak tahu. Karena umat Islam belum punya kalender pada masa itu. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab lah, artinya setelah Nabi meninggal, setelah Nabi wafat, baru Islam mengenal ilmu hisab. Sementara Nabi sendiri mengatakan beliau tidak menggunakan ilmu hisab karena memang beliau sendiri mengatakan inna ummatun ummiyatun, sesungguhnya kami ini orang yang buta huruf, la naktubu wa la nahsubu. Bahkan beliau menyebutkan asyahru hakadha wa hakadha, yakni maratan tis'atan wa ishrin wa maratan thalathin. Bulan Ramadan, bulan itu bukan bulan Ramadan, bulan Hijriah itu begini, segini dan segini. Kadang-kadang 29, tis'atan wa ishrin, ya, kadang-kadang wa maratan thalathin, kadang-kadang 30 kata Nabi. Jadi itulah dasar yang menyatakan bahwa bulan Hijriah itu, bulan Qamariyah itu hitungannya hanya 29 atau 30. Ternyata hadis Nabi ini setelah Islam mengenal ilmu astronomi diteliti orang Bapak Ibu, betulkah bulan itu, bulan Qamariyah itu hitungannya 29 dan 30? Ternyata benar. Ya, ternyata benar. Setelah ilmu astronomi masuk dalam Islam, maka orang mencoba melakukan proses penghitungan. Bagaimana menghitungnya? Itu ada rumus-rumusnya Bapak Ibu. Dilihatlah antara 3 benda langit itu, bumi, bulan dan matahari itu. Kalau berdasarkan Al-Quran, ini isyarat ilmu hisab. Misalnya Quran surah Ar-Rahman, ya, menunjukkan bahwa ilmu hisab itu dalilnya jelas Bapak Ibu. Jadi jangan ada orang mengatakan bahwa ilmu hisab itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak dicobakan oleh Nabi. Itu salah besar. Masa ada dalil dikatakan bid'ah? Dalilnya Al-Quran lagi. Mana dalilnya? 1. Quran surah Ar-Rahman ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar berdasarkan hitungan, bihusban, ada husbannya, ada hisabnya. Untuk apa gunanya? Dijelaskan dalam Quran surah Yunus ayat yang kelima. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar. Wal qamara nuran. Menetapkan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu manazil. Allah tetapkan manazil. Apa itu manazil? Garis orbit bagi masing-masingnya. Matahari, bumi, bulan dan planet-planet lain yang berpusat kepada matahari yang disebut dengan galaksi Bima Sakti, seperti ada planet Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, semuanya berpusat kepada matahari. Masing-masing benda langit tadi ada manazilnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran wa qaddarahu manazil.
ditetapkan garis orbit masing-masingnya. Merkurius di mana, Venus di mana, bumi di mana, Jupiter di mana, Uranus di mana, Neptunus di mana, sampai ke Pluto di mana garis orbitnya. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Lita'lamu adadas sinin, agar engkau dapat mengetahui jumlah bilangan hari dalam satu tahun, wal hisab, dan melakukan perhitungan waktu untuk menetapkan ibadah. Jelas dalilnya. Jadi ternyata ilmu hisab itu dalilnya jelas Bapak Ibu. Dan Allah juga menyebutkan dalam Quran surat Yasin 39-40. Ini juga jelas ya. Dalam Yasin ayat 30 itu 39-40, wal qamara qaddarnaha. Jelas sebutkan wal qamara, dan bulan itu ditetapkan qaddarnaha, ditetapkan baginya manazil, garis orbit. Secara ilmu fisika kita mempelajari bahwa bumi dan bulan itu mereka bergerak, berputar mengelilingi matahari. Kalau matahari bergerak enggak Bapak Ibu? Matahari bergerak atau tidak? Bergerak. Berpindah tempat. Tidak ya, matahari itu dia bergerak atau berputar, tapi berputar hanya di porosnya. Itu yang disebut dengan rotasi. Perputaran matahari di porosnya disebut dengan rotasi matahari. Sedangkan bumi dan bulan dia berputar di porosnya, di samping itu dia berputar mengelilingi matahari. Khusus untuk bulan perputarannya 3. Kalau matahari 1 tadi di porosnya saja. Kalau bumi 2, berputar di porosnya, berputar mengelilingi matahari. Kalau bulan 3, berputar di porosnya, berputar mengelilingi bumi, bersama bumi mengelilingi matahari. 3 kali perputaran bulan. Nah, ketika posisi antara matahari dan bulan, di tengah-tengahnya antara matahari dan bumi, lalu di tengah-tengahnya ada bulan, disitulah peristiwa ijtima' itu terjadi atau konjungsi itu terjadi. Ini maknanya bahwa waktu yang dibutuhkan oleh bulan dan bumi untuk mengelilingi matahari dalam satu periodik, 1 bulan itu sudah selesai. Bulan sudah kembali kepada tandanya. Kata Allah dalam Al-Quran, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Surah Yasin kan jelas itu. Dan kami telah tetapkan bagi bulan itu manzilah, garis orbit, sehingga setelah dia sampai ke manzilah terakhir, maka kembali sebagai bentuk tandan yang tua. Masuk waktu. Berapa lagi? 47, 1 menit lagi. Jadi disebutkan bulan itu ketika dia kembali pada posisi awal, kembali kepada tandan tua. Artinya dia sudah berakhir fasenya dan bersiap untuk masuk bulan baru. Ya, bersiap untuk masuk bulan baru. Itu yang disebut dengan peristiwa ijtima' dan konjungsi tadi. Jadi jelas ayat 40-nya disebutkan la syamsu yambaghi laha an tudrikal qamar. Tidak akan mungkin matahari itu akan bisa mendapati siang. Tidak akan mungkin matahari itu akan bisa mendapati bulan. Ya, walal lailu sabiqun nahar, dan malam pun tidak akan bisa mendapati siang. Wa kullum fi falaki yasbahun, karena masing-masingnya beredar berdasarkan hitungan. Yasbahun, berdasarkan hitungan. Jadi jelas Bapak Ibu, bukan tanpa dalil ilmu hisab itu. Ya, jadi kalau orang mengatakan ilmu hisab itu bid'ah, itu salah besar. Ya, kalau memang dia mengatakan ilmu hisab adalah bid'ah, maka harusnya orang itu ketika sholat jangan lihat jam digital, tapi lihatlah bayang-bayang, lihat matahari, baru dia konsisten. Tapi kalau sholat dia melihat jam digital, melihat kalender, lalu untuk puasa dia katakan hisab itu bid'ah, itu tidak konsisten namanya. Karena jam digital ini, kalender ini juga ilmu hisab. Ya, ilmu astronomi itu bukan ru'yat. Kalau Nabi solatnya bagaimana? Ru'yat matahari. Tapi sekarang masih ada ndak orang yang solat itu melihat matahari, melihat bayang-bayang? Ada ndak? Ndak ada lagi, ya. Karena teknologi sudah canggih. Ndak ada di muka bumi ini barangkali, ya. Atau di Sumatera Barat, di Indonesia lah, orang yang solat masih melihat matahari, ndak ada. Semuanya sekarang melihat
jam, melihat kalender, apalagi jam digital yang sudah terkoneksi kepada internet, ya. Data satelit dunia dia berganti otomatis itu. Jadi itu sangat membantu manusia ilmu hisab itu untuk menentukan waktu-waktu ibadah yang lainnya. Bapak Ibu, itulah barangkali kajian kita malam ini. Ini agak berbeda, ya. Kajian kita malam ini agak ilmiah sedikit, ya. Tapi ini menunjukkan bahwa apa yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu dasarnya sangat kuat, Bapak Ibu. Dan Nabi sendiri mengisyaratkan faqdurulah, maka hitunglah. Tapi kenapa Nabi tidak menggunakan? Karena Nabi Rasul yang ummi, tidak pandai menulis dan tidak pandai menghitung. Dan hadis itu menurut ulama hadis itu memiliki ilat. Kalau ilatnya sudah terhilang, sudah terhapus, maka boleh saja berpindah kepada kaidah yang lain. Apa ilatnya? Ilatnya tadi adalah Nabi sebagai Rasul yang ummi tadi. Tak pandai menulis, tak pandai membaca, tidak pandai menghitung. Nah, kalau sudah pandai menulis, pandai menghitung, pandai membaca, maka kaidahnya bisa saja berganti kepada yang lain. Kalau kita lihat semangat dalam Al-Quran, semangatnya adalah semangat hisab, bukan semangat ru'yat. Demikian saja Bapak Ibu, makasih, banyak maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalam ya maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.